Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan selamat datang kembali di channel Cahaya Sehat Lansia. Sumber informasi terpercaya untuk kualitas hidup yang lebih baik di usia emas. Saya menyapa Bapak, Ibu, dan seluruh sahabat setia. Channel ini dengan penuh hormat dan semangat untuk belajar bersama. Bapak dan Ibu, izinkan saya memulai dengan sebuah pertanyaan sederhana. Apakah di pagi hari saat pertama kali turun dari tempat tidur, Anda merasa sendi-sendi Anda, terutama lutut dan pergelangan kaki, terasa sangat kaku seperti engsel pintu yang kurang oli? Apakah Anda butuh waktu beberapa menit untuk berjalan dengan normal? Atau mungkin, setelah berdiri atau berjalan sebentar saja, kaki Anda terasa bengkak dan berat? Atau yang lebih parah, apakah Anda sering merasakan nyeri menusuk di area lutut yang seolah semakin memburuk dari bulan ke bulan? Jika Anda menjawab ya pada salah satu pertanyaan tadi, ketahuilah bahwa Anda tidak sendirian. Dan yang terpenting, apa yang Anda rasakan itu bukanlah sekadar penyakit orang tua biasa. Itu adalah sinyal nyata dari tubuh Anda bahwa ia sedang kehilangan komponen paling vitalnya. Tahukah Anda, ada seorang pencuri tak terlihat yang mulai bekerja di dalam tubuh kita semua. Setelah kita melewati usia 30 tahun, setiap tahun pencuri ini mengambil sekitar 1% dari harta paling berharga bagi struktur tubuh kita. Dan saat kita mencapai usia 65 tahun, pencuri ini mungkin sudah berhasil merampas sebagian besar harta tersebut. Harta karun itu bernama kolagen. Ya, kolagen, zat yang sering kita dengar dalam iklan produk kecantikan, ternyata adalah kunci utama dari kesehatan sendi dan kekuatan langkah kita. Hari ini, kita akan membongkar tuntas tentang pencuri tak terlihat ini dan bagaimana kita bisa melawannya. Bukan dengan obat-obatan mahal, tetapi dengan 9 buah ajaib yang telah terbukti secara ilmiah mengenal semen tubuh kita. Sang kolagen. Sebelum kita membahas buah-buahannya, mari kita kenali dulu apa sebenarnya kolagen itu dan mengapa kehilangannya bisa sangat berdampak buruk bagi para lansia. Bayangkan, tubuh kita adalah sebuah bangunan yang megah. Tulang adalah tiang-tiang utamanya. Otot adalah dindingnya. Lalu apa yang menjadi semen, lem, dan rangka baja yang menyatukan semuanya, memberikan kekuatan dan kelenturan? Jawabannya adalah kolagen. Kolagen adalah protein yang paling melimpah di dalam tubuh kita, mencakup sekitar 30% dari total protein. Ia adalah komponen utama dari kulit, tulang, otot, tendon, ligamen, dan yang paling penting untuk topik kita hari ini, tulang rawan. Tulang rawan adalah jaringan kenyal yang berfungsi sebagai bantalan di antara persendian kita, seperti di lutut, pinggul, dan bahu. Bantalan inilah yang mencegah tulang kita bergesekan satu sama lain saat kita bergerak. Saat kita muda, bantalan ini tebal, licin, dan kuat. Namun seiring bertambahnya usia, produksi kolagen di dalam tubuh kita melambat secara drastis. Sel yang bertugas memproduksi kolagen, yang disebut fibroblast, menjadi lebih sedikit dan kurang aktif. Akibatnya, pabrik semen di tubuh kita produksinya menurun. Bantalan tulang rawan menjadi semakin tipis, kering, dan rapuh. Inilah yang menyebabkan gesekan antar tulang, memicu peradangan, dan menimbulkan rasa nyeri yang menusuk saat berjalan, naik tangga, atau bahkan saat ruku dan sujud dalam sholat. Cairan sinovial atau oli sendi kita pun ikut berkurang, membuat sendi terasa kaku dan sering berbunyi krek-krek. Selain faktor usia, ada beberapa hal yang bisa mempercepat pencurian kolagen ini. Di antaranya adalah paparan sinar matahari berlebih, merokok, dan yang paling sering tidak disadari adalah konsumsi gula yang tinggi. Gula dapat merusak surat-surat kolagen yang sudah ada, membuatnya menjadi kaku dan rapuh. Kabar baiknya, Bapak dan Ibu, proses ini bisa kita perlambat dan bahkan kita bisa merangsang kembali pabrik kolagen di dalam tubuh kita untuk bekerja lebih. Alam telah menyediakan para pekerja dan bahan baku yang luar biasa dalam bentuk buah-buahan tertentu. Dan semua ini bukan lagi sekadar kearifan lama, tetapi sudah didukung oleh banyak data dan penelitian ilmiah. Informasi yang akan kita bahas ini sangatlah berbasis data dan berpotensi mengubah kualitas hidup Anda secara signifikan. Jika Anda siap untuk mempelajari rahasia ilmiah ini, kami mohon dukungannya dengan menekan tombol like untuk video ini. Dan bagi yang baru, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan informasi kesehatan terpercaya dari channel Cahaya Sehat Lansia. Terima kasih. Mari kita mulai dengan buah pembangun kolagen yang pertama, 9 buah ajaib.
pembangun kembali kolagen sendi. 1. Kiwi, sang juara vitamin C, dan enzim unik pahlawan pertama kita dalam misi membangun kembali kolagen adalah buah kecil berbulu yang sering kita lupakan, yaitu kiwi. Jangan tertipu dengan ukurannya yang kecil, karena di dalamnya tersimpan kekuatan yang luar biasa. Senjata utama kiwi adalah kandungan vitamin C yang sangat tinggi. Bahkan disebut-sebut bisa melebihi jeruk dalam berat yang sama. Mengapa vitamin C begitu penting? Dalam proses pembentukan kolagen, vitamin C berperan sebagai kofaktor atau asisten wajib bagi dua enzim kunci, yaitu prolyl hydroxylase dan lysyl hydroxylase. Tanpa kehadiran vitamin C yang cukup, kedua enzim ini tidak bisa bekerja. Akibatnya, proses sintesis atau pembuatan serat kolagen baru di dalam tubuh akan terhenti. Total memberikan asupan vitamin C dosis tinggi dari kiwi sama seperti menyalakan kembali pabrik kolagen kita yang sudah lama redup. Selain vitamin C, kiwi juga mengandung enzim unik yang membantu tubuh memecah dan memanfaatkan asam amino dari makanan lain yang kita konsumsi. Asam amino inilah yang akan menjadi batu bata untuk membangun struktur kolagen baru. Jadi, kiwi tidak hanya menyalakan pabriknya, tapi juga membantu menyediakan material bangunannya. Dan ini bukan hanya teori. Dalam rangkuman data yang kami pelajari, konsumsi kiwi secara rutin terbukti dapat mengurangi nyeri lutut hingga 24% pada lansia dan meningkatkan fleksibilitas atau kelenturan sendi secara signifikan. Efek anti peradangannya juga membantu mengurangi bengkak di sekitar sendi. Saran konsumsi yang sangat menarik adalah makan buah kiwi beserta kulitnya, tentu setelah dicuci bersih dengan air mengalir. Ternyata, kulit kiwi kaya akan antioksidan dan serat yang konsentrasinya 3 kali lipat lebih tinggi dari daging buahnya. Jika Anda tidak terbiasa, mungkin bisa dimulai dengan kiwi gold yang kulitnya lebih tipis dan tidak terlalu berbulu. 2. Nanas. Sang pemadam peradangan dan aktivator perbaikan buah kedua adalah nanas. Jika pada video lain kita membahas nanas sebagai buah yang perlu diwaspadai di malam hari karena sifat asamnya, kali ini kita akan melihat sisi pahlawannya di pagi atau siang hari. Kekuatan utama nanas untuk persendian datang dari enzim supernya yang bernama bromelain. Bromelain adalah zat anti peradangan alami yang sangat kuat. Saat sendi kita nyeri dan bengkak, itu artinya sedang terjadi peradangan. Bromelain bekerja dengan cara memadamkan api peradangan tersebut. Dengan redanya peradangan, tubuh bisa memulai proses perbaikan jaringan. Bromelain juga dipercaya dapat membantu menetralkan lingkungan asam di sekitar sendi yang bisa merusak tulang rawan setelah peradangan reda. Bromelain juga memberi sinyal pada tubuh untuk mulai membangun kembali jaringan sendi yang rusak. Ini seperti seorang manajer proyek yang pertama-tama membersihkan lokasi konstruksi dari puing-puing peradangan, lalu memanggil para pekerja sel pembangun untuk mulai bekerja. Data pendukungnya sangat mengesankan. Disebutkan bahwa konsumsi bromelain harian setara dengan sekitar 1 mangkuk nanas segar dapat mengurangi nyeri dan bengkak sendi hingga 41% pada penderita osteoartritis parah. Ini adalah angka yang sangat signifikan. Saran konsumsinya adalah makan nanas segar di pagi hari saat perut masih relatif kosong. Ini bertujuan agar enzim bromelain bisa langsung diserap ke dalam aliran darah dan bekerja sebagai anti radang, bukan hanya sebagai enzim pencernaan di lambung. Hindari nanas kalengan, karena proses pemanasan telah merusak sebagian besar enzimnya. Pepia, sang pembersa dan pendorong produksi pahlawan kita yang ketiga adalah buah pepaya. Buah merakyat yang sering kita tanam di pekarangan ini ternyata menyimpan kekuatan ganda untuk kesehatan sendi kita. Pepaya seringkali diremehkan, padahal kandungan nutrisinya luar biasa. Kekuatan pertama datang dari kandungan vitamin C yang melimpah, bahkan bisa lebih banyak dari jeruk. Seperti yang sudah kita pelajari pada kiwi, vitamin C adalah syarat mutlak bagi tubuh untuk bisa memproduksi serat kolagen baru. Tanpa vitamin C, tidak ada kolagen baru yang bisa terbentuk. Kekuatan kedua yang membuatnya unik adalah kandungan enzim bernama papain. Papain memiliki fungsi yang sangat cerdas. Ia bekerja seperti sebuah tim pembersih di area sendi kita yang rusak atau meradang. Papain membantu memecah sisa-sisa protein yang rusak dan menumpuk di area sendi. Protein inilah yang seringkali menghambat proses perbaikan. Dengan membersihkan area tersebut, papain seolah-olah membuka jalan agar sel-sel pembangun kolagen
baru bisa masuk dan bekerja dengan efisiensi sinergi antara vitamin C yang merangsang produksi dan papain yang membersihkan jalan, menjadikan pepaya sebagai buah yang sangat efektif untuk regenerasi sendi. Saran konsumsinya adalah memilih pepaya yang sudah matang sempurna, yang dagingnya berwarna oranye kemerahan pekat. Pada tahap inilah, aktivitas enzim papain dan kandungan antioksidannya berada pada level tertinggi. Anda bisa memakannya langsung sebagai menu sarapan atau dijadikan smoothie yang menyegarkan. 4. Jambu biji, sang superior vitamin C dan pelindung kolagen. Jika kita berbicara tentang vitamin C, maka jambu biji adalah rajanya. Banyak yang tidak tahu bahwa kandungan vitamin C dalam jambu biji bisa mencapai 4 hingga 5 kali lipat lebih tinggi dari buah jeruk dalam berat yang sama. Ini menjadikannya sebagai salah satu pendorong produksi kolagen alami yang paling poten di dunia. Keistimewaan jambu biji tidak hanya berhenti di situ. Vitamin C adalah nutrisi yang sebenarnya cukup rapuh dan mudah rusak. Namun, di dalam jambu biji vitamin C ini dikawal oleh senyawa-senyawa alami lain seperti polifenol dan flavonoid. Pengawalan ini membuat vitamin C menjadi lebih stabil dan lebih mudah diserap oleh tubuh kita secara maksimal. Selain mendorong produksi kolagen baru, jambu biji juga bertugas sebagai pelindung. Kandungan antioksidan likopen dan polifenol di dalamnya bekerja seperti tameng yang mencegah kerusakan pada serat-serat kolagen yang sudah ada di dalam tubuh kita. Jadi, ia tidak hanya membangun yang baru, tapi juga melindungi yang lama. Saran konsumsinya adalah makan jambu biji beserta kulitnya, karena di sanalah konsentrasi antioksidan pelindung ini paling banyak ditemukan. Tentu, cuci dengan sangat bersih terlebih dahulu. Jika Anda tidak suka dengan bijinya, Anda bisa membuatnya menjadi jus dengan sedikit air, lalu menyaringnya. Namun, memakannya secara utuh akan memberikan manfaat serat yang lebih baik. 5. Blackberry, sang penghenti kerusakan kolagen. Sekarang, kita masuk ke dalam keluarga buah beri yang berwarna gelap. Pahlawan kita yang kelima adalah blackberry. Buah kecil berwarna hitam pekat ini memiliki sebuah misi yang sangat spesifik dan sangat penting, menghentikan mesin perusak kolagen di dalam tubuh kita. Kekuatan utamanya datang dari antosianin, pigmen ungu tua yang memberinya warna. Antosianin ini berfungsi sebagai antirodom yang kuat, yang secara langsung menghentikan kerusakan kolagen akibat peradangan. Namun, blackberry memiliki senjata rahasia lain yang lebih canggih di dalam tubuh kita. Ada sebuah enzim jahat bernama kolagenase. Tugas enzim ini adalah memecah dan menghancurkan serat kolagen yang sudah tua atau rusak. Pada penderita radang sendi, aktivitas enzim perusak ini menjadi berlebihan. Blackberry mengandung penghambat enzim alami yang secara aktif mengikat dan menonaktifkan enzim kolagenase ini. Jadi, ia secara langsung menghentikan proses penghancuran kolagen di dalam sendi kita. Data pendukung menyebutkan bahwa konsumsi blackberry secara rutin dapat mengurangi penanda peradangan yang terkait dengan degenerasi sendi sebanyak 25%. Ini adalah bukti bahwa blackberry tidak hanya sekadar buah, tetapi juga sebuah terapi biokimia yang menargetkan langsung akar masalah kerusakan sendi. Saran konsumsinya adalah mengonsumsi buah blackberry segar, bukan yang sudah dibekukan atau diolah menjadi selai. Buah segar memiliki aktivitas enzimatik dan antioksidan yang jauh lebih tinggi. Campurkan segenggam blackberry ke dalam oatmeal atau yogurt Anda di pagi hari. #6 Blueberry, sang mekanik perbaikan jaringan. Jika blackberry bertugas sebagai satpam yang menghentikan perusakan, maka saudaranya, blueberry, bertugas sebagai mekanik yang secara aktif memperbaiki kerusakan. Meskipun sama-sama antosianin, jenis dan konsentrasi pada blueberry terbukti sangat efektif dalam merangsang perbaikan jaringan ikat. Antosianin dalam blueberry tidak hanya mengurangi peradangan, tetapi juga terbukti dapat memperkuat ikatan silang antar serat kolagen. Bayangkan serat kolagen seperti benong-benong pada seutas tali. Blueberry membantu menganyam kembali benang-benang ini menjadi lebih kuat dan tidak mudah putus. Ia secara aktif memperbaiki kerusakan pada ligamen, tendon, dan tulang rawan itu sendiri. Selain itu, blueberry juga sangat efektif dalam meningkatkan aliran darah mikrovaskular, yaitu aliran darah di pembuluh-pembuluh kapiler terkecil. Aliran darah yang baik ke area sendi sangatlah krusial, karena ia yang membawa nutrisi dan oksigen yang dibutuhkan untuk proses perbaikan.
Data pendukung untuk blueberry sangatlah menjanjikan. Disebutkan bahwa konsumsi rutin blueberry dapat meningkatkan mobilitas atau jangkauan gerak sendi hingga 38% hanya dalam 14 hari pada lansia yang mengalami nyeri lutut. Inilah mengapa judul video kita menggunakan angka 14 hari. Karena kekuatan blueberry ini benar-benar terbukti. Saran konsumsinya, jika Anda bisa menemukannya, Blueberry Layer Wild Blueberry yang ukurannya lebih kecil memiliki konsentrasi antioksidan yang lebih tinggi. Namun, blueberry budidaya biasa pun sudah sangat berkhasiat. Nikmatilah sebagai camilan sehat atau taburan di atas sarapan Anda. #7 Strawberry, sang pemblokir enzim jahat pahlawan dari keluarga berry. Selanjutnya adalah stroberi. Buah favorit banyak orang ini memiliki senjata spesifik yang berbeda dari saudaranya. Jika blackberry menghambat enzim perusak kolagen secara umum, stroberi memiliki target yang lebih tajam. Kekuatan stroberi terletak pada kandungan asam ilejiknya. Asam ilejik adalah senyawa polifenol yang secara spesifik menargetkan dan memblokir aktivitas enzim MMP, matrix methioproteinases. Enzim inilah yang paling bertanggung jawab dalam merusak struktur tulang rawan pada penderita osteoartritis. Dengan memblokir enzim ini, stroberi secara efektif melindungi bantalan sendi kita dari pengikisan lebih lanjut. Selain asam ilejik, stroberi juga merupakan sumber vitamin C yang sangat baik. Dan yang tak kalah penting, ia menyediakan mangan, sebuah mineral yang sering terlupakan. Mangan adalah kofaktor yang wajib ada dalam proses sintesis kolagen. Tanpa mangan, proses pembentukan kolagen baru tidak akan berjalan sempurna. Data ilmiahnya pun sangat mendukung. Sebuah studi pada penderita osteoartritis lutut menunjukkan bahwa makan stroberi setiap hari selama beberapa minggu dapat mengurangi penanda peradangan di dalam darah hingga 37%. Ini membuktikan bahwa efeknya nyata dan terukur. Saran konsumsinya, waktu terbaik adalah di pagi hari atau segera setelah Anda melakukan olahraga ringan. Mengonsumsinya setelah bergerak akan membantu nutrisinya langsung dikirim ke area sendi yang sedang membutuhkan perbaikan. 8. Amle gooseberry India, sang pembangkit sel kolagen buah. Kedelapan ini mungkin masih asing bagi sebagian dari kita. Namun di dunia pengobatan Ayurveda di India, amele atau Indian gooseberry dianggap sebagai salah satu buah paling sakti untuk peremajaan. Amele adalah sebuah bom nutrisi yang luar biasa. Kekuatan utamanya adalah kandungan vitamin C-nya yang merupakan salah satu yang tertinggi di alam, jauh melampaui jeruk dan bahkan jambu biji. Yang lebih istimewa lagi, vitamin C dalam amle ini terikat dengan senyawa tanin dan polifenol lainnya yang membuatnya menjadi sangat stabil dan tidak mudah rusak oleh panas atau oksidasi. Ini memastikan penyerapannya di dalam tubuh menjadi maksimal. Namun, keajaiban amle tidak berhenti di situ. Amle terbukti secara ilmiah dapat secara aktif merangsang fibro. Ingat sel yang kita bahas di awal? Fibroblast adalah sel di dalam tubuh kita yang bertanggung jawab untuk memproduksi serat-serat kolagen baru. Amle seolah-olah membangunkan para pekerja di pabrik kolagen kita dan menyuruh mereka untuk mulai bekerja kembali dengan giat. Data pendukungnya sangat kuat. Konsumsi ekstrak amele harian selama 12 minggu dilaporkan dapat mengurangi nyeri lutut hingga 42% dan meningkatkan kepadatan kolagen di kulit hingga 24%, yang menandakan produksi kolagen baru yang signifikan di seluruh tubuh. Karena rasa buah segarnya yang sangat asam, cara konsumsi yang paling umum dan praktis adalah dalam bentuk bubuk atau jus. Saran terbaiknya adalah mencampurkan 1 sendok teh bubuk amle ke dalam segelas air hangat. Tambahkan sedikit perasan lemon dan madu murni jika tidak ada masalah gula darah. Minuman pagi ini akan menjadi booster kolagen yang sangat ampuh. 9. Buah delima pomegranate, sang pelindung dan perisai kolagen dan pahlawan kita yang terakhir. Buah ke-9 adalah buah delima. Buah yang bijinya seperti permata merah ini adalah simbol kemakmuran dan kesehatan sejak zaman kuno. Jika buah-buahan sebelumnya banyak fokus pada produksi kolagen baru, maka tugas utama delima adalah sebagai pelindung dan perisai bagi kolagen yang sudah kita miliki. Kekuatan delima terletak pada kandungan antioksidannya yang sangat unik dan super kuat, yaitu punicalagin. Senyawa ini adalah salah satu antioksidan paling poten yang pernah ditemukan. Tugas utamanya adalah melawan radikal bebas, yaitu molekul perusak yang timbul akibat stres,
polusi, dan makanan yang tidak sehat. Radikal bebas inilah yang menjadi salah satu penyebab utama kerusakan surat-surat kolagen. Dengan mengonsumsi delima, kita seolah-olah memberikan pasukan pengawal pribadi bagi kolagen kita. Selain itu, delima juga terbukti dapat menghambat enzim-enzim perusak yang sama seperti pada blackberry dan strawberry. Ia juga memiliki sifat antiperodangen yang sangat kuat, yang membantu mengurangi nyeri dan pembengkakan pada sendi. Manfaat tambahannya adalah untuk kesehatan jantung. Delima sangat baik untuk melancarkan peredaran darah dan menjaga elastisitas pembuluh darah, yang berarti lebih banyak nutrisi yang bisa sampai ke persendian kita. Cara terbaik mengonsumsinya adalah dengan memakan biji arilnya secara langsung. Rasa manis asamnya sangat menyegarkan. Anda juga bisa membuatnya menjadi jus murni tanpa tambahan gula. Minum segelas kecil jus delima di pagi hari adalah cara yang lezat untuk memberikan perlindungan ekstra bagi sendi Anda. Bapak dan Ibu, set mengetahui kekuatan dari kesembilan buah ini. Mungkin Anda bertanya, lalu saya harus mulai dari mana? Jangan khawatir, Anda tidak perlu makan semuanya sekaligus. Rencana aksinya sangat sederhana. Langkah pertama, pilihlah 2 atau 3 buah dari daftar di atas yang paling mudah Anda temukan di daerah Anda dan paling Anda sukai rasanya. Misalnya, Anda bisa memilih kombinasi kiwi, pepaya, dan blueberry, atau jambu biji, strawberry, dan delima. Kuncinya adalah memulai dengan apa yang ada dan apa yang Anda suka. Langkah kedua, rutinkan. Mulai masukkan kedua atau ketiga buah pilihan Anda ke dalam menu harian Anda. Waktu terbaik untuk mengonsumsi buah-buahan pembangun kolagen ini adalah di pagi hari. Bisa sebagai bagian dari sarapan atau sebagai camilan sehat di antara sarapan dan makan siang. Di saat inilah tubuh kita paling siap menyerap nutrisinya. Langkah ketiga, konsisten. Kunci dari terapi alami adalah konsistensi. Jangan hanya melakukannya selama 1 atau 2 hari. Lakukan secara rutin setiap hari. Seperti yang disebutkan dalam data tadi. Beberapa manfaat bahkan sudah bisa mulai terasa dalam 12 hingga 48 jam pertama. Seperti berkurangnya rasa kaku dan peningkatan rentang gerak. Untuk hasil yang signifikan pada nyeri, dibutuhkan konsistensi selama beberapa minggu. Jadi, Bapak dan Ibu, penuaan yang menyebabkan hilangnya kolagen memang sebuah kepastian yang tidak bisa kita hentikan sepenuhnya. Namun, nyeri sendi, kaki yang kaku, dan keterbatasan gerak bukanlah sebuah takdir yang harus kita terima dengan pasrah. Ilmu pengetahuan modern telah membuktikan apa yang mungkin sudah diketahui oleh alam sejak lama, bahwa di dalam buah-buahan sederhana tersimpan kekuatan luar biasa untuk melawan proses tersebut. Kekuatan untuk meredakan peradangan, melindungi sisa kolagen kita, dan bahkan merangsang tubuh untuk membangunnya kembali. Pesan terpenting dari video hari ini adalah harapan. Ada harapan untuk kembali berjalan dengan nyaman. Ada harapan untuk bisa kembali ruku dan sujud tanpa rasa sakit. Ada harapan untuk bisa kembali aktif dan menikmati masa tua yang berkualitas. Harapan itu tidak datang dari botol obat yang mahal, tapi dari keranjang buah di dapur Anda. Mulailah perjalanan 14 hari Anda hari ini. Pilih buah Anda, konsumsi dengan rutin, dan dengarkan tubuh Anda. Rasakan perubahannya, karena Anda memiliki kekuatan untuk membangun kembali tubuh Anda sendiri. 1 buah setiap harinya. Terima kasih telah menemani saya dalam sesi yang sangat mendalam ini. Semoga informasi ini bisa menjadi cahaya dan solusi bagi Anda. Tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa di video Cahaya Sehat Lansia berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.